Beyond Time, episode 91. Sang kapten begitu terkejut sehingga ia tidak benar-benar mengerti maksud Suking. Apa hubungannya denganku? Apa kau mencoba pamer, King kecil? Jika bukan karena suratku itu. Suking menatap kapten. Kapten berdeham. Seandainya bukan karena suratmu itu. Kapten tiba-tiba tampak sangat serius. Ngomong-ngomong soal itu, aku harus memberimu beberapa kritik yang lebih membangun. Sejujurnya, aku sudah mengatakan hal yang sama sejak lama. Kita para kultivator harus hidup sendirian di dunia. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk mengembangkan kemauan yang kuat. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk mengembangkan kepercayaan diri yang sejati. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk menghadapi kesulitan hidup dengan percaya diri. Wanita, mungkinkah mereka sebaik apel? Kapten menggigit apelnya dengan ganas, matanya berkilauan penuh cemoohan. Wanita itu seperti batu besar yang menghalangi jalan kita ke depan. Seperti gunung, mereka seperti belenggu yang mencegah kita menghunus pedang. Tidak, mereka seperti neraka. Kau benar-benar harus berhati-hati dalam hal ini. Jangan seperti kakak ketiga. Maksudku, ayolah. Semua nasihatku tadi tentang Ark Immortal Plundark hanyalah candaan yang tidak berbahaya. Suking mendengarkan penilaian kapten dengan saksama, dan harus mengakui bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Akhirnya, dia mengangguk. Kau benar, kakak sulung. Kalau begitu, kurasa aku tidak akan memperkenalkanmu kepada teman Ark Immortal Plundark. Sang kapten sangat terkejut hingga matanya membelalak dan ia berhenti memakan apelnya. Apa yang baru saja kau katakan? Memperkenalkan aku. Suking mengangguk meminta maaf. Itu kesalahan saya, kakak sulung. Belum lama ini, Senior Lee, atau lebih tepatnya Lee Sitao dari Istana Administrasi, meminta saya untuk mengenalkan seorang teman pria kepadanya. Karena kurangnya pengalaman hidup, saya hampir mengenalkanmu. Untungnya saya tidak melakukan apapun yang dapat memengaruhi tekad dan kepercayaan dirimu yang teguh. Lee Sitao, nama yang bagus. Apakah dia cantik? Dengan ekspresi terkejut, Suking mengangguk dan berkata, dia baik-baik saja. Mata sang kapten berbinar, tetapi ia segera mengendalikannya. Sambil berdiri, ia menyilangkan tangannya di belakang punggung dan menghela napas. Adikku, sebagai kakak tertuamu, aku sudah hidup sendirian di dunia ini selama 26 tahun, yang agak berlebihan. Ia berbalik dan menatap Suking. Suking ragu-ragu, kita para kultivator seharusnya hidup menyendiri di dunia ini. Dengan nada yang sangat muram, kapten berkata, kita para petani harus hidup sesuai dengan pepatah berikut, di antara cinta, hukum, kekayaan, dan tanah, orang bijak memandang cinta sebagai yang paling agung. Petik 2. Suking ragu, bukan batu besar yang menghalangi jalan kita. Sebuah gunung. Jika kau tidak memahami gunung itu, bagaimana mungkin kau bisa mendakinya? Jawab kapten dengan penuh percaya diri. Tidak ada belenggu yang mencegah kita menghunus pedang. Neraka. Suking menatap kapten. Dengan wajah penuh kerinduan, kapten menatap dunia luar melalui jendela paviliun pedang. Dia menghela napas pelan. Aku akan mengorbankan diriku ke neraka untuk menyelamatkan orang lain dari siksaan itu. Suking menatap kapten dan memperhatikan bahwa ia sama sekali tidak merasa malu. Beberapa saat berlalu, lalu Suking menghela napas dan mengangguk. Kapten, Anda benar-benar perlu mulai makan lebih banyak jeruk bali. Wajah sang kapten berseri-seri. Tampaknya sama sekali tidak khawatir Suking sekali lagi menyebutkan jeruk bali. Dia bergegas ke sisi Suking. Dengan alis terangkat-angkat, dia menyerahkan 3 buah apel besar kepadanya. Cintaku padamu tidak sia-sia, adikku tersayang. Jadi, aku akan menunggu kabar selanjutnya. Setelah itu, kapten bergegas pergi dengan wajah gembira. Suking memperhatikan dengan penuh pertimbangan saat dia pergi. Meskipun kapten akhirnya sepenuhnya bertentangan dengan dirinya sendiri, Suking sebenarnya berpikir bahwa penilaian awalnya memiliki banyak kebenaran. Hanya dengan hati yang tenang seseorang dapat menjadi benar-benar kuat. Sambil menutup mata, ia sepenuhnya membersihkan hatinya dari pikiran-pikiran yang tidak perlu dan mulai bermeditasi. Dalam sekejap mata, 4 hari telah berlalu. Selama waktu itu, Suking bekerja keras untuk memurnikan pikirannya. Dia membersihkan dirinya dari segala sesuatu yang akan mengganggu ketenangannya,
dan mengembalikan dirinya ke pola pikir yang sama seperti ketika dia pertama kali tiba di prefektur penerima kaisar. Dia juga membenamkan dirinya dalam membiasakan diri dengan hukum alam dan magis dunia kecil. Larut malam di hari keempat, dia berhasil mencapai titik di mana dia mampu bertahan selama 2000 napas waktu. Sekarang aku bisa mencobanya. Dia tidak mengakhiri shift-nya dan pulang. Sebaliknya, dia beristirahat sejenak di level 90, lalu sekali lagi memasuki dunia di dalam mural. Begitu berada di kehampaan, dia mengikuti jalan yang familiar menuju kubah, lalu melewatinya untuk muncul di atas awan di dunia kecil. Tekanan yang sangat besar menimpanya, seperti seluruh pegunungan yang runtuh dari atas. Ia menggigil saat suara retakan dan letupan bergema dari dalam. Namun, ekspresi wajahnya tidak berubah. Ini persis seperti cara ia berlatih di sini biasanya. Ia sudah sepenuhnya terbiasa dengan beban hukum alam yang seperti gunung. Ia bergerak maju tanpa ragu, membawa beban gunung bersamanya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, suara gemuruh yang hebat bergema, seperti batu besar yang jatuh dari gunung. Warna-warna liar berkelebat di langit dan bumi, dan angin kencang berhembus ke sana kemari. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Alasannya adalah Suking tidak mampu mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah itu ringan. Karena dia terikat oleh hukum dunia, setiap gerakannya akan menyebabkan transformasi dramatis di sekitarnya. Saat dia lewat, kilat menyambar dan awan bergejolak dengan dramatis. Saat dia melanjutkan perjalanan, makhluk-makhluk non-manusia yang bersembunyi di area tersebut menatap dengan terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa itu karena dia tidak bisa mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah itu ringan, hal itu justru menggambarkan betapa berbahayanya dia. Lagi pula, mengingat dia tidak bisa mengendalikan hukum alam, itu berarti dampaknya akan menyebar tanpa terkendali. Itulah yang sebenarnya terjadi. Saat dia muncul di udara, cuaca di sekitarnya berubah drastis. Terkadang hujan asam, terkadang petir, terkadang badai. Tanah di bawah kakinya juga terpengaruh. Terkadang dataran berubah menjadi pegunungan, atau pegunungan berubah menjadi sungai. Semuanya benar-benar tidak stabil, dan baru kembali normal setelah dia pergi. Para narapidana yang terjebak dalam semua itu sangat tidak beruntung. Saat menunduk, Suking melihat gerombolan narapidana berhamburan keluar dari tempat persembunyian, dengan wajah ketakutan saat mereka melarikan diri ke sana kemari. Beberapa orang, yang telah kehilangan terlalu banyak ingatan karena mati berkali-kali, justru berlari ke arahnya dengan harapan terbunuh langsung oleh hukum alam. Jika mereka terbunuh dengan cara itu, mereka tidak akan mengalami riset. Karena itu, mereka menganggap jenis kematian tersebut sebagai pembebasan. Sambil mengerutkan kening, Suking melambaikan tangannya dan dengan tenang berkata, "Dengan ini saya menutup wilayah darat dan udara di bagian dunia ini." Sebagai respons, hukum-hukum yang dipertahankannya bergetar, dan kemudian suara retakan memenuhi langit dan bumi di sekitarnya. Kemudian, aliran hukum alam menyapu keluar dari makhluk hidup di daerah tersebut, dan kemudian menyatu di sekitar Suking saat mereka menciptakan hukum alam baru. Orang-orang yang bergegas ke arahnya untuk bunuh diri dipukul mundur, dan tidak punya kesempatan untuk berlari atau terbang mendekat. Ketika Suking meninggalkan area tersebut, semuanya kembali normal. Setelah itu, Suking menghitung waktu. Menyadari bahwa ia tidak boleh menunda-nunda lagi, ia mengertakkan giginya dan bergegas maju. Saat ia bergerak, semakin banyak suara retakan yang berasal dari dalam dirinya. Selain itu, hukum-hukum di sekitarnya menyebabkan tanah di bawahnya tampak menyusut, memungkinkannya untuk bergerak lebih cepat lagi. Tak lama kemudian, ia sampai di dataran luas tempat para demi immortal berada. Ini adalah tugas pertama yang telah ia rencanakan untuk perjalanannya ke dunia kecil ini. Setelah tiba, dia langsung mengubah hukum alam di daerah tersebut. Kemudian dia membuat gerakan menggenggam, menyebabkan dua demi immortal Naschen Soul terbang ke udara menghampirinya. Lalu dia melesat pergi ke kejauhan. Setelah menemukan lokasi yang sepi, dia menggunakan taktik yang sama seperti yang dia gunakan pada narapidana demi immortal unit D. Setelah memasukkan mutagen ke dalam tubuh keduanya, dia berhenti sejenak untuk berpikir. Jika ingatan mereka tidak dihapus, itu berarti peluang mereka untuk diubah menjadi boneka abadi berkurang. Meskipun begitu, para demi immortal bukanlah orang bodoh.
Jika beberapa dari mereka tiba-tiba muncul tanpa ingatan setelah 300 tahun, hal itu tidak pernah terjadi, mereka akan curiga. Saya tidak bisa terlalu memaksakan atau terlalu dramatis. Setelah berpikir lebih lanjut, dia membawa salah satu demi immortal yang tidak sadarkan diri kembali ke dataran. Yang lainnya, dia lemparkan ke hutan belantara agak jauh. Aku akan sering kembali untuk mengawasi mereka. Jika demi immortal di lokasi lain kehilangan ingatannya, aku bisa membawanya kembali. Dengan begitu, dia hanya akan mengalami sedikit kehilangan ingatan. Dia baru saja akan melanjutkan ke tugas kedua yang ada dalam pikirannya ketika, tiba-tiba, dia menoleh ke belakang. Seseorang tiba-tiba muncul sekitar 1.500 meter di belakangnya. Dari seragamnya, jelas sekali dia adalah sipir unit C. Dia menatap dingin Suking, lalu ke arah demi immortal di hutan belantara. Matanya bersinar dengan cahaya misterius. Apa yang sedang kamu lakukan? Berdasarkan fluktuasi tingkat kultivasi sipir unit C ini, Suking dapat menyimpulkan bahwa dia berada di tingkat Naschen Sol. Dia ingat pernah melihat sipir ini sebelumnya, meskipun dia belum pernah berbicara dengannya. Menanggapi pertanyaan itu, Suking menatap ke arah padang gurun di bawah, lalu memasang ekspresi menyesal di wajahnya. Ini sebuah eksperimen kecil. Sipir penjara itu menatap Suking dengan dingin untuk waktu yang lama, lalu kembali menatap demi immortal yang hampir sadar kembali. Akulah yang bertanggung jawab atas tanah ini. Seharusnya kau memberitahuku sebelumnya. Perintah gubernur menyatakan bahwa para demi immortal dikecualikan dari penderitaan kehilangan ingatan. Ini harus terjadi sekali saja. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dia tidak melakukan apapun untuk ikut campur. Dia dan Suking sama-sama sipir penjara. Dan meskipun Suking belum mencapai level Naschen Sol, dia memiliki otoritas yang sama. Apa yang dilakukannya memang melanggar aturan, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, bahkan sampai meminta maaf secara terang-terangan. Akibatnya, sipir penjara lainnya tidak berniat untuk bertindak lebih jauh. Suking tahu bahwa dia telah ceroboh, dan bahwa dia benar-benar tidak punya alasan untuk tindakannya. Biasanya, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lagi pula, dia tidak pernah melakukan kesalahan di unit D. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia berpatroli, dan dia bekerja dengan tenggat waktu yang ketat. Karena itu, dia lupa untuk memeriksa siapa yang bertanggung jawab atas bagian dunia kecil ini. Terbukti bersalah, kata Suking kepada sipir penjara sambil menyatukan kedua tangannya dengan hormat. Sipir penjara itu tidak menoleh ke belakang, tetapi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Jelas sekali dia tidak semarah sebelumnya. Setelah ia pergi, Suking pun ikut pergi. Tugas kedua yang ada dalam pikirannya adalah menemukan ketiga Night Sade, baik untuk mengamati mereka maupun untuk meninggalkan jejaknya pada mereka. Namun, kini ia memiliki rencana lain. Terbang kembali ke langit, ia meninggalkan dunia kecil itu. Setelah terbebas dari hukum, dia menghela napas lega. Kemudian dia kembali ke divisi pemasyarakatan. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Ghost Hand untuk melaporkan bagaimana dia menghadapi hukum alam dan melakukan patroli. Di salah satu sudut lantai 90, Ghost Hand duduk di kursi goyang dengan kendi berisi alkohol di tangan. Ketika mendengar laporan Suking, dia mendongak dan berkata, "Secepat itu." Ghost Hand tidak menyembunyikan keterkejutannya. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dan menunjuk, menyebabkan mural itu bersinar dengan cahaya lembut. Kemudian gambar-gambar itu bergeser, berubah menjadi Suking yang sedang berpatroli. Itu adalah saat dia baru saja tiba, dan bukan saat dia berurusan dengan para demi immortal. Lumayan, nak, kerja bagus. Ghost Hand melambaikan tangannya dan mural itu kembali normal. Kemudian dia melemparkan medali identitas kepada Suking. Kau akan bertanggung jawab atas distrik timur 13. Baik, Tuan, kata Suking. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan dengan tenang, hamba yang rendah hati ini perlu melaporkan sesuatu. Saya memindahkan salah satu setengah dewa ke lokasi berbeda di dunia kecil. Ini adalah eksperimen yang perlu saya jalankan. Itu bukan masalah besar, kata Ghost Hand sambil terkekeh sinis. Jelas, Ghost Hand sudah menyadari situasinya. Sebagai penanggung jawab, dia tahu persis apa yang terjadi di dunia kecil itu. Terlebih lagi,
dia tahu bahwa para sipir di bawah komandonya bukanlah orang bodoh yang naif dan terkadang akan terlibat dalam proyek dan urusan pribadi. Tetapi pada akhirnya, mereka semua adalah pendekar pedang, dan mereka tidak akan melakukan sesuatu yang benar-benar jahat. Akibatnya, dia biasanya akan berpaling dalam keadaan seperti itu. Lagi pula, dia pun tidak terkecuali. Terlebih lagi, dia jelas senang karena Su Qing telah berinisiatif menjelaskan dirinya. Melihat itu, Su Qing tahu dia telah membuat keputusan yang tepat. Ada beberapa hal yang tidak layak disembunyikan, dan jika dilakukan, akan mengakibatkan pengawasan yang lebih tidak diinginkan. Dengan pemikiran itu, dia mengatakan satu hal lagi. Senior, saya sangat ingin mengamati tanaman Netsade lainnya. Ghost Hand tertawa terbahak-bahak. Sambil menunjuk medali identitas yang baru saja diberikannya, dia berkata, saat kuliah tadi, aku bisa tahu kau tertarik. Kau bebas mengamati apapun di area yang kau awasi. Karena terkejut, Su Qing menyatukan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam kepada Ghost Hand. Kemudian dia pergi. Ghost Hand menyesap minuman beralkohol sambil memperhatikan Su Qing pergi. Dia benar-benar menyukai Su Qing. Entah itu cara dia meracuni Ailing Ghost, luasnya kekuatan pemahamannya, atau kesopanannya, semuanya luar biasa. Terlebih lagi, dia baru berada di level Gold Core, namun memenuhi syarat untuk berpatroli sendirian. Semua itu menunjukkan betapa luar biasanya Su Qing. Di luar semua itu, ada pilar cahayanya yang mencapai 30.000 meter dan fakta bahwa dia ditugaskan ke D-132. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yang terakhir, adalah yang paling signifikan dari semuanya. Itulah mengapa Ghost Hand menempatkan Netsades di area yang menjadi tanggung jawab Su Qing. Jika dia menempatkan Netsades bersama sipir lain, semua sipir lain akan mulai berspekulasi tentang pilihannya. Lagi pula, Netsades cukup langka sehingga semua orang tertarik padanya. Namun, memberikannya kepada seseorang yang memiliki pilar cahaya sepanjang 30.000 meter akan mencegah sebagian besar spekulasi tersebut. Terlebih lagi, hal itu akan membantu memastikan bahwa Su Qing menjadi terkenal di antara para sipir penjara lainnya. Kau harus bekerja keras, nak. Distrik Timur 13 benar-benar beruntung hari ini. Sambil meneguk minuman beralkohol, dia bergoyang di kursi dan bersenandung kecil. Su Qing sekali lagi memasuki dunia di dalam mural. Saat hukum-hukum itu membebani dirinya, dia menarik napas dalam-dalam dan menggunakan medali perintah untuk menemukan jalan ke Distrik Timur 13. Itu adalah distrik yang cukup besar yang telah dilalui Ghost Hand pada tur pertamanya. Tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Medannya berupa gunung berapi, dengan aliran lava yang melintasi daratan. Ketiga Netsade itu dipenjara di 3 gunung berapi yang berbeda. Cahaya yang dipancarkan oleh gunung berapi yang berapi-api itu cukup mirip dengan sinar matahari sehingga para Netsade mengalami siksaan yang sama seperti yang mereka alami jika berada di luar pada siang hari. Su Qing terbang melewati mereka bertiga untuk mengamati keadaan sekitar, lalu mengambil salah satu Netsade dari gunung berapi untuk dipelajari. Setelah sekitar 500 tarikan napas berlalu, matanya berbinar-binar. Aura bulan merah jauh lebih kuat pada mereka dibandingkan dengan Holytides. Sebenarnya, saat Ghost Hand memberinya instruksi pribadi tentang Netsades, Su Qing telah memperhatikan aura bulan merah pada mereka. Itu berasal dari darah hitam mereka. Hari ini, dia akhirnya dapat mengkonfirmasi pengamatannya sebelumnya. Itulah mengapa Holytides memiliki aura yang sama. Itu karena mereka memiliki sebagian darah hitam Netsades yang mengalir di pembuluh darah mereka. Dengan demikian, kurasa itu berarti Netsades menyembah dewa jahat dengan tangan yang menutupi mata, dewa yang sama yang kulihat di pilar Netherflight awal tertinggi di prefektur penerima kaisar. Dia merasa lebih waspada dari sebelumnya, terutama mengingat bulan ungu di istana surgawi keempatnya terbentuk dari sebagian aura yang telah dia curi dari bulan merah itu. Netsade, gumamnya. Dia merasa yakin dengan dugaannya sejauh ini, terutama mengingat apa yang dia ketahui tentang Netsade yang hidup di negeri tanpa matahari dan hanya memiliki bulan. Akhirnya, ia menenangkan pikirannya. Dengan mengirimkan perintah kehendak ilahi kepada bayangannya, ia memerintahkan bayangannya untuk mengawasi mereka. Pada saat yang sama, ia juga mengambil beberapa gambar dan menyimpannya di selembar giok. Setelah berpikir lebih lanjut, ia memutuskan akan lebih baik jika ia membiarkan para Netsade berkomunikasi satu sama lain.
Itu mungkin memberinya kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak detail dari mereka. Oleh karena itu, ia menempatkan ketiga Netsade ke dalam gunung berapi yang sama. Selanjutnya, ia menemukan seorang narapidana non-manusia untuk menguji seni perebutan Dao Gruglum miliknya. Ia ingin melihat apakah memangsa makhluk non-manusia dapat meningkatkan basis kultivasinya. Sayangnya, meskipun Su King memiliki kemampuan bertarung yang lebih dari cukup, karena tingkat basis kultivasi dasarnya berbeda, seni perebutan Dao Gruglum tidak terlalu efektif. Dalam benaknya, ia menyadari bahwa masuk akal untuk menyamakan inti emas dengan buah-buahan manisan. Tidak masalah jika buah-buahan manisan itu keras, karena lapisan luarnya hanyalah gula yang mengkristal. Begitu lapisan luar itu meleleh, ia bisa mencerna buah di dalamnya. Tetapi jiwa-jiwa yang baru lahir seperti buah yang dilapisi besi. Jelas, lapisan besi itu akan membuat mereka jauh lebih sulit dicerna. Bagi Su King, hal itu masuk akal. Lagi pula, selemah apapun kultivator Naschen Soul, mereka berada pada level yang jauh lebih tinggi. Teknik Gold Core tidak akan bekerja dengan baik dalam keadaan seperti itu. Bukan berarti benar-benar tidak ada cara untuk membuatnya berhasil. Tetapi kerumitan tersebut membuat melahap inti emas menjadi lebih masuk akal mengingat betapa mudah dan cepatnya proses tersebut. Kemungkinan lain adalah dia melakukannya dengan cara yang salah. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa setelah dia bisa tinggal di dunia kecil lebih lama, dia akan melakukan beberapa percobaan dan melihat apakah mengubah metode spesifiknya akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Saat itu, ia telah mencapai batas waktunya dan bersiap untuk pergi. Ini adalah kali kedua ia berada di dunia kecil hari ini, dan ia hanya mampu menanggung beban hukum alam yang sangat berat untuk waktu yang terbatas. Tepat sebelum ia pergi, warna-warna liar berkelebat di langit dan bumi di kejauhan. Awan berubah, menjadi gelap dan mencekam. Guntur bergemuruh, membuat seolah-olah ada malapetaka surgawi yang sedang berlangsung. Serangkaian sambaran petir menghantam tanah, meledakkan tanah dan bebatuan di area yang luas. Mata Su King menyipit, karena dia tidak melihat hukum alam apapun yang berlaku. Jangan bilang ini perbuatan salah satu sipir penjara lainnya. Dia mulai bergerak, menuju ke arah area yang terkena dampak. Dari kejauhan, tampak seperti badai besar yang berputar-putar di langit. Saat ia mendekat, ia melihat sesosok bergerak di bawah awan kesengsaraan surgawi. Itu adalah makhluk non-manusia yang tinggi dan kekar dengan kulit biru dan satu tanduk. Ia memiliki satu mata, dan lengan besar dengan 9 jari di setiap tangan. Ekspresinya menunjukkan kecemasan dan kegilaan saat ia terbang menuju awan kesengsaraan. Ia benar-benar berusaha melewati kesengsaraan. Hanya dengan sekali pandang, Su King langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak ada sipir lain di area tersebut, yang berarti peristiwa dramatis ini disebabkan oleh makhluk bukan manusia. Dia jelas merupakan individu luar biasa yang berhasil mendorong tingkat kultivasinya hingga titik terobosan bahkan saat berada di dunia kecil ini. Akibatnya, hukum alam dunia kecil berubah menjadi cobaan surgawi yang menghancurkan. Itu bukanlah sesuatu yang biasa terlihat di dunia kecil seperti ini. Terlebih lagi, berdasarkan semua yang dia pahami tentang dunia penjara ini, dia yakin bahwa makhluk non-manusia ini tidak akan melewati cobaan tersebut. Jika hukum di tempat ini tidak berada di bawah kendali Istana Pendekar Pedang, mungkin dia punya kesempatan. Tetapi meskipun Su King belum pernah menyaksikan langsung kesengsaraan surgawi di sini, dia tahu bahwa itu akan cukup dahsyat untuk mengguncang langit dan bumi. Tampaknya makhluk non-manusia itu memilih lokasi ini karena tidak adanya penjaga. Dan narapidana itu jelas tidak mengantisipasi kemunculan Su King. Senior Ghost Hand mengirimku ke sini, jadi dia pasti tahu apa yang sedang terjadi, kan? Saat dia merenungkan situasi tersebut, gemuruh hebat bergema dari awan kesengsaraan. Kemudian, banyak kilat berkumpul, dan bukannya jatuh ke makhluk bukan manusia itu, kilat-kilat itu berkumpul di atasnya. Di bawah awan, kilat-kilat itu menyatu membentuk pedang. Bilah kilat itu berkelap-kelip dengan menyilaukan, dan mengeluarkan suara gemuruh yang memenuhi langit dan bumi. Sebuah kekuatan yang sangat dahsyat muncul, dipenuhi dengan hukum alam dunia kecil, hukum magis langit dan bumi, dan kekuatan Dao surga. Kekuatan itu berdenyut dengan resonansi Dao yang terlihat. Lingkaran cahaya pedang berkilauan di sekelilingnya dengan kecerahan yang menyilaukan, menyebabkan seluruh dunia menjadi gelap,
seolah-olah hanya cahaya pedang ini yang ada di langit dan bumi. Kekuatan tak terbatas meledak, disertai dengan suara dahsyat yang menusuk udara, saat pedang itu jatuh ke arah makhluk non-manusia. Ini adalah pedang surgawi sejati. Dan yang ditebas bukanlah tubuh, melainkan dao. Pedang itu menebas tepat menembus makhluk bukan manusia itu. Makhluk tak manusia berkulit biru itu gemetar, lalu mengeluarkan ratapan kesedihan dan penderitaan. Darah menyembur keluar dari mulutnya, karena basis kultivasi jiwa Naschennya tidak mampu menahan kekuatan tersebut, dan langsung meledak. Jiwa Naschennya hancur menjadi abu. Istana surgawinya hancur berkeping-keping. Api kehidupannya padam. Fondasi daunnya runtuh. Setiap aspek basis kultivasinya hancur. Aku menolak untuk menerima ini, teriaknya. Sayangnya, ini adalah dunia kecil di mana hukum alam dan sihir membatasi kekuatannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah jatuh ke tanah sebagai manusia biasa, kehilangan semua kultivasinya. Su Qing tidak memperhatikan makhluk bukan manusia itu atau lolongan pembangkangannya. Sebaliknya, dia mendarat di puncak gunung terdekat dan menatap kilat surgawi, pikirannya kacau. Yang dia tatap adalah kumpulan kilat yang tak terhitung jumlahnya, berbentuk seperti pedang surgawi. Pemandangan pedang itu membuat pikirannya terfokus pada satu hal tertentu. Pedang itu, gumamnya, menggigil hingga ke tulang. Perubahan kondisi mentalnya menyebabkan transformasi pada lingkungan sekitarnya karena hukum alam. Awan muncul di atasnya, menjatuhkan hujan asam, medan magnet, dan petir. Hal yang sama terjadi di semua pegunungan di sekitarnya. Segala sesuatu di luar pegunungan menjadi kabur saat medan di sekitarnya berubah antara laut, dataran, gurun, dan gunung berapi. Adapun kultivator non-manusia yang gagal dalam ujian berat, dia telah pergi, apakah mati atau melarikan diri, tidak mungkin untuk mengatakannya. Su Qing tidak memperhatikan hal itu. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada pedang yang terbentuk dari kesengsaraan surgawi. Meskipun pedang itu telah lenyap, Su Qing masih dapat melihatnya dengan jelas dalam benaknya. Pedang itu memberinya perasaan yang sama seperti yang dialaminya ketika ia melihat patung di kuil Taois keagungan tertinggi di luar markas pemulung di Phoenix Selatan. Pikiran itu membuatnya merinding dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jangan bilang, baginya sangat masuk akal bahwa siapapun ahli ulung yang awalnya menciptakan pedang tunggal keagungan tertinggi, mungkin melakukannya setelah secara pribadi menyaksikan pedang surgawi yang memutus dao. Tentu saja, ada beberapa perbedaan. Pedang agung keagungan tunggal adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh para kultivator. Pedang yang baru saja dilihatnya adalah pedang dari kesengsaraan surgawi. Di satu sisi, keduanya tampak memiliki asal yang sama. Di sisi lain, pedang kesengsaraan itu memiliki resonansi dao, dan lebih jauh lagi, memiliki fungsi yang berbeda. Yang satu dapat membunuh tubuh, yang lain dapat memutuskan dao. Jika aku bisa mendapatkan pencerahan darinya, maka gabungkanlah dengan pedang tunggal keagungan tertinggiku. Mata Su Qing berbinar-binar. Secara naluriah, ia mengangkat tangan kanannya dan membayangkan gambar yang baru saja dilihatnya. Kemudian ia melambaikan tangan kanannya dengan harapan dapat meniru pedang pemutus dao yang baru saja dilihatnya, yang terbentuk dari hukum alam dunia kecil ini. Sayangnya, meskipun Su Qing memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa, tidak mungkin dia bisa berhasil dalam hal seperti itu hanya dengan menyaksikan peristiwa tersebut satu kali. Setelah beberapa puluh tarikan napas berlalu, dan pedang petir itu benar-benar hilang, Su Qing mendapati bayangan pedang itu di benaknya memudar. Akhirnya, sekuat apapun dia melawan efeknya, bayangan itu lenyap. Dia mencoba menggunakan kendali terbatasnya untuk membuat pedang itu muncul kembali, tetapi tidak berhasil. Jelas sekali cobaan surgawi itu berada di luar wewenang dan kendalinya. Namun, Su Qing bukanlah tipe orang yang mudah menyerah, jadi dia memejamkan mata untuk berpikir mendalam tentang situasi tersebut. Itu mirip dengan saat dia mencari pencerahan di Gunung Kaisar Hantu. Dia perlahan mencoba membentuk gambaran pedang itu dalam pikirannya dan mengingatnya. Beberapa ratus tarikan napas berlalu. Su Qing membuka matanya. Matanya merah saat ia menatap awan di langit yang kini tampak biasa saja. Ia menghela napas. Dia telah mencari pencerahan dan gagal. Salah satu alasannya adalah pedang surgawi itu hanya muncul sesaat. Alasan lain berkaitan dengan pengaruh dunia kecil yang menciptakan lingkungan yang kurang ideal.
dan kemudian ada kepribadian tingkat tinggi dari pedang surgawi itu. Dalam beberapa hal, itu seperti versi asli dari pedang tunggal keagungan tertinggi. Karena semua alasan itu, Su Qing tidak mungkin berhasil. Saya juga terlalu terburu-buru. Setelah menganalisis semua alasan kegagalannya, dia tidak punya pilihan selain menghela napas dan meninggalkan dunia kecil itu. Begitu berada di luar, ia langsung ambruk karena kelelahan yang melandanya. Ia selalu merasakan hal itu setiap kali meninggalkan dunia kecil. Alasannya adalah tingkat kultivasinya memang tidak memadai, sehingga mempertahankan hukum alam menjadi beban yang sangat berat. Namun, ia tidak memikirkan hal itu. Sebaliknya, matanya berbinar-binar saat ia terus menganalisis situasi. Jika aku ingin mendapatkan pencerahan dari pedang itu, aku perlu melihatnya beberapa kali lagi. Dan aku perlu melakukannya dalam keadaan yang lebih rileks, tetapi juga sepenuhnya fokus. Itulah satu-satunya cara agar aku memiliki kesempatan untuk mendapatkan pencerahan. Dia menatap kembali ke dunia kecil itu dengan penuh pertimbangan. Saat ini aku telah menguasai 2 jurus pedang dari jurus pedang tunggal keagungan tertinggi. Jika aku berhasil dengan jurus pedang surgawi pemutus dao itu, maka itu bisa dihitung sebagai jurus pedang ketigaku. Su Qing berpikir tentang bagaimana dia sebenarnya belum meninggalkan ibu kota kabupaten sejak tiba. Dia belum pergi mencari kuil Taois keagungan tertinggi, dan dengan demikian, belum meningkatkan pedang tunggal keagungan tertingginya. Seperti yang dia ketahui, sebagian besar kuil Taois keagungan tertinggi sebenarnya tidak akan membantu dalam pencerahan. Lagi pula, begitu seseorang berhasil memperoleh pencerahan, kuil tersebut perlu dibiarkan menganggur selama setengah dari siklus 60 tahun sebelum pencerahan baru dapat diperoleh darinya. Hal itu memastikan bahwa sangat sulit untuk menguasai banyak jurus pedang. Anda membutuhkan kesempatan yang tepat untuk menemukan waktu yang tepat untuk mencapai pencerahan, atau menemukan kuil tempat seseorang yang telah mencapai pencerahan sedang sekarat. Su Qing memikirkan masalah itu sepanjang perjalanan kembali ke divisi pemasyarakatan. Aku belum akan kembali ke paviliun pedangku. Setelah keluar dari mural, dia menoleh ke belakang melihat gambar dunia kecil itu. Matanya berkedip penuh pertimbangan, lalu dia pergi ke sudut terjauh level 90 untuk melakukan latihan pernapasan. 4 jam kemudian, setelah sejumlah sipir datang dan pergi di dunia kecil, kristal ungu Su Qing mengembalikannya ke keadaan normal. Tanpa ragu-ragu, dia kembali ke dunia kecil sekali lagi. Setelah hukum-hukum itu berlaku padanya, Su Qing terbang ke distrik yang ditugaskan kepadanya dan mencari narapidana yang sesuai dengan menyaring daftar nama di slip gioknya. Secara khusus, dia mencari kultivator yang berada di lingkaran besar tingkat jiwa baru lahir, tepat di ambang memicu kesengsaraan surgawi. Dia segera mengidentifikasi 4 orang. Dengan melakukan gerakan mantra untuk mengakses hukum alam, dia menemukan yang pertama dalam daftar, yaitu seorang Wing Flyer. Saat ini, dia bersembunyi di sebuah gua bawah tanah, duduk bersila dalam meditasi. Sesaat kemudian, tanah di sekitarnya runtuh, membuka tempat persembunyiannya. Wing Flyer itu mendongak dengan terkejut. Meskipun dia bereaksi cepat, kekuatan yang menekannya membuat perlawanannya sia-sia. Sebuah kekuatan besar menguncinya dan menyeretnya ke udara. Tidak ada gunanya mencoba menolak atau melawan. Dengan hukum yang dikuasai Su Qing, ditambah dengan tingkat kultivasi dan kemampuan bertarungnya, dia dapat dengan mudah menghancurkan narapidana manapun. Di luar dunia penjara, Wing Flyer ini bisa menghancurkan Su Qing sampai mati hanya dengan 1 pukulan tangannya. Tapi sekarang, Su Qing telah mencekiknya. Yang mulia, dalam hatinya, kultivator Wing Flyer itu merasa sangat kesal. Namun, dia berhati-hati untuk memasang ekspresi menjilat di wajahnya. Su Qing tidak menjawab. Dengan mata sedingin es, dia mengamati Wing Flyer, lalu melemparkannya ke bawah. Selanjutnya, dia melemparkan beberapa pil obat ke tanah di depannya. Pil-pil obat itu semuanya mengandung energi spiritual yang sangat besar. Dari luar, pil-pil itu akan dianggap sebagai pil yang baik. Tetapi di dunia penjara, pil-pil itu jauh lebih berharga. Ketika Wing Flyer melihatnya, dia terkejut. Meskipun begitu, matanya berkedip-kedip dengan campuran kesenangan dan keraguan. Dia tahu betul bahwa ketika hal-hal tak terduga terjadi, biasanya ada jebakan. Dia menatap Su Qing dengan gugup. Yang mulia, ini, kau harus memakannya, kata Su Qing dengan tenang, atau aku akan menghajarmu habis-habisan dan memaksamu menelannya.
Energi jahat bergejolak di dalam diri Wingflyer, namun ia memaksanya untuk tetap terkendali. Ia tahu apa yang akan terjadi jika ia tidak mematuhi perintah. Sambil menggertakkan giginya, ia mengambil pil-pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun begitu, ia mencoba bermain aman dengan meminumnya perlahan, satu persatu. Sambil mengerutkan kening, Suking mengulurkan telapak tangannya, menyebabkan suara gemuruh. Ketika kekuatan itu mengenai Wingflyer, dia menjerit saat tubuhnya hampir roboh, dan dia jatuh ke tanah sambil terengah-engah. Itu hanyalah kelemahan pada tubuh fisiknya. Ketika energi spiritual dari pil mengalir ke dalam dirinya, dia cepat pulih. Namun, Suking tahu itu belum cukup, jadi dia memasukkan beberapa pil lagi ke mulutnya. Saat pil-pil itu larut, fluktuasi kuat mulai terpancar dari Wingflyer. Narapidana ini dihukum ketika ia sudah berada di batas jiwa baru lahir. Selama bertahun-tahun sejak itu, ia selalu berada di ambang terobosan. Sayangnya, mencapai tingkat harta karun roh membutuhkan dao surgawi, yang tidak dimilikinya, dan karena itu, ia tidak dapat mencapai terobosan. Namun, terlepas dari apakah seseorang akan berhasil atau gagal, hukum alam langit dan bumi tetap akan membentuk cobaan surgawi. Kultivator Wingflyer terkejut dengan fluktuasi tersebut, dan sekarang, dia bisa menebak apa yang sedang dilakukan Suking. Dia hendak membuka mulutnya untuk berbicara ketika angin menderu di kubah langit, dan awan kesengsaraan mulai terbentuk. Wingflyer menjerit, melompat berdiri, dan melarikan diri, sambil dengan ganas berusaha menekan basis kultivasinya dengan harapan menyingkirkan kesengsaraan surgawi. Sebelum dia bisa berbuat banyak, sebuah getaran melewatinya dan dia berhenti bergerak. Ekspresi wajahnya berubah menjadi ekspresi pengabdian yang berlebihan, sementara matanya berkilauan ketakutan. Sambil terhuyung-huyung, dia berjongkok dan bersujud kepada Suking. "Tuanku, saya bersedia untuk mati." Ketidakmampuan berbicara dengan lancar menegaskan bahwa bayangan itu tidak sepenuhnya mengendalikannya. Sang Wingflyer jelas-jelas melawan, sampai tatapan pengabdian itu memudar. Ekspresinya berubah dan terdistorsi, dan tampak seperti dia akan membebaskan diri. Saat itulah guntur menggelegar memenuhi langit dan kilat yang tak terhitung jumlahnya membentuk pedang surgawi pemutus dao yang jatuh ke arah makhluk bukan manusia itu. Sesaat sebelum serangan itu terjadi, bayangan itu menghilang. Wingflyer kembali normal, tetapi saat itu, tidak mungkin lagi ia bisa menghindari cobaan tersebut. Sebuah jeritan keluar dari mulutnya saat pedang surgawi itu menebas. Suara dentuman besar menggema. Suking duduk bersila di tempat dia berdiri. Mengabaikan Wingflyer, dia fokus mencari pencerahan dari pedang surgawi. Setelah 300 tarikan napas berlalu, semuanya berakhir. Awan kesengsaraan menghilang, pedang surgawi memudar, dan tatapan penuh pertimbangan muncul di mata Suking. Tak lama kemudian, dia berdiri dan pergi ke bagian distrik yang berbeda untuk mencari kultivator berikutnya dalam daftarnya. Dengan cara itulah hari-hari berlalu. Suking berulang kali mencari pencerahan hingga akhirnya tiba saatnya ia bertemu dengan Ningyan. Di luar sudah senja, dan kubah langit bersinar dengan cahaya oranye yang mengalir seperti air ke atap-atap dan alun-alun terbuka cabang arsip istana Sword Sage. Ada cukup banyak Sword Sage yang berbaris di sana. Semuanya adalah Sword Sage pembantu dari berbagai prefektur. Semua orang tampak sangat gugup saat menunggu, termasuk Ningyan. Dia terus menatap ke kejauhan, jelas khawatir tentang bagaimana semuanya akan berakhir. Dia sudah menunggu cukup lama. Di belakang meja lebar di barisan depan, berdiri seorang pendekar pedang parubaya dengan ekspresi muram di wajahnya. Ia memiliki tingkat kultivasi inti emas, dan mata yang bersinar seperti kilat, menunjukkan bahwa ia berasal dari ordo petir kuno tertinggi. Setelah mengamati kedelapan pendekar pedang pembantu, ia berkata, "Pandai pedang pembantu lainnya sudah mengajukan rekomendasi mereka. Kalian adalah satu-satunya yang tersisa. Apakah kalian semua benar-benar memiliki orang dari prefektur asal kalian yang bersedia menjamin kalian?" Para pendekar pedang pembantu semuanya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Beberapa tampak ingin berbicara, yang lain memilih diam. Adapun Ningyan, ia mengangguk cemas, menggenggam tangan pendekar pedang parubaya itu, dan berkata, "Jika memungkinkan, bisakah Anda menunggu sebentar? Penjamin saya akan segera datang." Pendekar pedang parubaya itu mengerutkan kening. "Oh, siapa itu?" Ningyan menahan diri untuk tidak menyebut nama Suking. Tiba-tiba,
dia bertanya-tanya apakah Suking serius. Jika dia menyebut nama Suking, tetapi kemudian Suking tidak muncul, Ningyan pasti akan menjadi bahan tertawaan. Selama acara untuk mengisi posisi pendekar pedang yang kosong, dia telah bersaing dengan pendekar pedang pembantu lainnya dari prefektur lain. Tentu saja, ada persaingan sengit untuk merebut posisi pertama, yang mengakibatkan beberapa gesekan. Di samping Ningyan berkumpul 3 pemuda yang pernah bermasalah dengannya. Ketika mereka melihatnya menahan diri untuk tidak menyebutkan nama penjaminnya, mata mereka berbinar-binar penuh cemoohan. Meskipun tidak terlalu jelas, Ningyan bisa merasakannya. Itu adalah sesuatu yang tidak mudah ia terima. Salah satu dari kelompok pemuda itu bahkan terkekeh pelan dan berkata, dia meraih juara pertama, namun tidak ada yang mau membelanya. Itu saja sudah menunjukkan seperti apa kepribadiannya. Ningyan tidak mengatakan apapun. Pendekar pedang paruh baya itu tidak bereaksi. Obrolan yang gegabah di kalangan anak muda bukanlah hal yang mengejutkan. Lagi pula, berbagai macam kepribadian dapat ditemukan di antara para pendekar pedang baru, termasuk tipe pendiam dan tipe yang lugas. Setelah mereka menjadi pendekar pedang, kepribadian mereka akan sedikit berubah. Saat membolak-balik berkas Ningyan, dia menyadari bahwa Ningyan berasal dari prefektur penerima kaisar, yang membuatnya mendongak. Bukankah kamu berasal dari prefektur yang sama dengan Suking? Ningyan mengangguk. Ketiga pendekar pedang yang menyimpan dendam terhadap Ningyan mendengar itu dan tertawa pelan. Kakak Suking memiliki pilar cahaya sepanjang 30.000 meter, jadi jika dia tidak mau membela orang ini, itu hanya menunjukkan bahwa dia memiliki masalah besar. Dia bekerja sangat keras untuk meraih juara pertama. Untuk apa? Apakah kalian ingin mati? Geram Ningyan. Provokasi dari ketiga orang ini, ditambah dengan kecemasan atas situasi secara umum, membuatnya sulit untuk menekan energi jahat yang tumbuh di dalam dirinya. Apa, kalian mau berduel di sini dan sekarang? Tanya salah satu dari mereka. Ketiga pemuda itu jelas menyimpan dendam saat mereka menatap Ningyan dengan tajam. Mereka jelas berusaha memancing emosinya. Ningyan menggertakkan giginya saat energi sesat itu mulai berdenyut di matanya. Pendekar pedang paruh baya dari cabang arsip hanya menatap mereka. Setiap kali para pendekar pedang pembantu mendapat tugas, hal-hal seperti ini terjadi. Wajar saja jika peristiwa seperti ini terjadi di tempat-tempat di mana banyak manusia berkumpul. Jika kalian punya masalah satu sama lain, katanya dengan tenang, kalian bisa pergi dari sini dan jangan kembali sampai masalah itu terselesaikan. Ketiga pemuda itu segera terbang ke udara. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Ningyan dan berkata, kau memenangkan posisi teratas, kan? Apa, takut bertarung? Bukan itu masalahnya, kata salah satu dari mereka. Ningyan tidak akan berani mundur dari pertarungan. Dia hanya menunggu penjaminnya muncul. Itulah mengapa dia tidak mau melawan kita. Benar kan, Ningyan? Lihat, aku sudah menyiapkan alasan yang bagus untukmu. Mata Ningyan berkedip dengan cahaya dingin, dan dia baru saja akan terbang ke udara ketika sebuah suara tenang bergema. Aku tadi sibuk, Ningyan. Maaf aku terlambat. Bersamaan dengan suara itu, sesosok muncul di atas, terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Matahari senja menyinari rambutnya yang panjang dan terurai serta seragam putih yang sangat cocok dengan ketampanannya, membuat semua orang yang hadir menatapnya. Itu tak lain adalah Suking. Suking tidak mudah membuat janji, dan ketika dia membuat janji, dia akan menepatinya. Karena dia telah setuju untuk menjamin Ningyan, dia akan menjaminnya. Dan dia tidak sengaja menunda-nunda. Sebenarnya, dia begitu fokus untuk mendapatkan pencerahan dari pedang pemutus dao itu sehingga dia tanpa sengaja datang terlambat. Ada beberapa hal tentang Ningyan yang tidak terlalu disukainya. Namun, karena kapten membutuhkan Ningyan, maka Suking harus memberinya kesempatan lain berdasarkan bagaimana perilakunya selanjutnya. Kedatangan Suking membuat para pendekar pedang pembantu lainnya gemetar. Mata mereka berbinar penuh hormat dan kekaguman. Mereka berjabat tangan dan membungkuk memberi salam. Ketiga pemuda yang telah membuat masalah bagi Ningyan juga menundukkan kepala dan tidak berani berbicara lebih jauh. Sebenarnya, Suking sudah cukup terkenal di istana pendekar pedang. Orang-orang mengatakan dia adalah salah satu berandal aneh dari kelompok pendekar pedang baru terbaru. Terlebih lagi, dia berteman dengan semua orang lain yang juga dianggap sebagai berandal aneh.
Memprovokasi satu anggota kelompok itu sama saja dengan memprovokasi seluruh kelompok. Mengingat bahwa mereka semua telah ditugaskan pada posisi penting, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung perasaan mereka. Sementara itu, pendekar pedang dari cabang arsip tertawa terbahak-bahak dan berdiri untuk menyambut Su Qing. Pria ini hadir ketika Su Qing, Kong Xianglong, dan yang lainnya pergi untuk berhadapan dengan klan Yao di Istana Pendekar Pedang. Mengingat hubungannya dengan Su Qing, dan juga berdasarkan hal-hal lain yang telah ia dengar tentang Su Qing dan teman-temannya, ia sangat mengaguminya. Ning Yan sangat gembira saat melangkah maju. Tidak ada yang terdengar lebih indah bagi Ning Yan saat itu selain suara Su Qing. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Su Qing menatap Ning Yan dan mengangguk. Kemudian dia menoleh ke pendekar pedang paruh baya itu dan berjabat tangan dengan hormat. Maaf atas masalah yang saya timbulkan, Kakak Zhou. Saya di sini untuk membela Ning Yan. Pendekar pedang bermarga Zhou memperhatikan bahwa Su Qing memanggilnya dengan nama keluarganya, dan itu membuat matanya berbinar-binar. Ada lebih dari satu alasan mengapa Kong Xianglong dan teman-temannya menerima Su Qing. Salah satu faktornya adalah pilar cahaya sepanjang 30.000 meter. Faktor lainnya adalah cara dia bersikap. Lagi pula, ada cukup banyak pendekar pedang yang muncul di balai peraturan hari itu. Meskipun pendekar pedang ini bertemu lagi dengan Su Qing di kesempatan berikutnya, dan juga diperkenalkan kepada seluruh kelompok, waktu yang tersedia sangat sedikit. Fakta bahwa Su Qing masih mengingat nama keluarganya meskipun demikian sangatlah mengesankan. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, rekomendasi saudara Su Qing menegaskan bahwa Ning Yan memiliki temperamen yang jujur dan karakter moral yang baik. Dengan itu, dia secara resmi menyetujui permohonan Ning Yan. Dengan mata berbinar, dia menatap Ning Yan. Ning Yan, aku harap setelah kau menjadi pendekar pedang sejati, kau menunjukkan kesetiaan sampai akhir. Jangan melakukan apapun yang akan mempermalukan saudara Su Qing. Baik, Pak, kata Ning Yan. Su Qing tidak tinggal lama. Ia bertukar beberapa patah kata lagi dengan pendekar pedang bermarga Zhou, lalu pamit. Ia akan kembali ke divisi pemasyarakatan untuk melanjutkan pencarian pencerahan. Saat ia kembali, tepat ketika ia melewati level 9, ia mendengar suara penguasa istana dari kejauhan. Hanya karena orang-orang menyebutmu sebagai orang pilihan yang luar biasa bukan berarti kau berhak bersikap sombong. Sejauh yang kutahu, Kong Xianglong, kau hanyalah seorang pendekar pedang pemula, masih belum berpengalaman. Setelah sampai pada kesimpulan bahwa ini jelas merupakan ide terbaik, tanpa ragu-ragu Su Qing sekali lagi memasuki dunia kecil dan menemukan gunung berapi di distrik timur 13. Setelah duduk bersila, dia menatap langit, lalu menutup matanya dan merasakan esensi hidupnya, naga biru kehijauan. Terpikat oleh fluktuasi energi, naga biru kehijauan itu muncul dalam pikirannya, menatapnya. Su Qing telah membentuk naga biru kehijauan esensi kehidupan ini ketika ia berada di tingkat ke-8 kondensasi Qi. Awalnya disebut naga paus laut terlarang. Namun kemudian, seiring ia memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang makhluk hidup di laut terlarang, bentuknya berubah. Pada akhirnya, ia menyerupai naga biru kehijauan. Saat dalam tahap pendirian fondasi, naga menjadi bagian dari lubang dharmanya. Kemudian, saat membentuk istana surgawi, ia berhenti menggunakan naga biru kehijauan dan memilih pil racun terlarang, bulan ungu, dan kemudian teknik kelas kekaisarannya. Namun hari ini, kurasa naga biru kehijauan esensi hidupku akan menanggung beban hukum sihir pemutus Dao. Dengan ekspresi penuh tekad, dia melambaikan tangannya, menyebabkan gunung di kejauhan bergemuruh saat makhluk bukan manusia tercabut ke tempat terbuka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ini adalah narapidana terakhir yang dia peroleh melalui barak dari salah satu sipir lainnya. Lebih jauh lagi, sipir-sipir lainnya telah mengindikasikan bahwa mereka tidak ingin melakukan barak lagi. Seharusnya sudah cukup, gumamnya. Narapidana yang gemetar itu menatap Su Qing dengan mata penuh ketakutan. Mengetahui nasib yang akan datang, dia berkata, Yang mulia, saya rela menghadapi pedang kesengsaraan surgawi itu. Mengingat kejahatan saya tahu bahwa saya tidak akan pernah dibebaskan. Saya hanya berharap, setelah Anda selesai, Yang mulia, Anda menghapus keberadaan saya. Saya tidak ingin mengalami kehilangan ingatan sepenuhnya. Su Qing tidak berkata apa-apa saat ia menurunkan narapidana itu dan melemparkan beberapa pil obat kepadanya. Narapidana itu mengertakkan giginya,
meminum pil obat, lalu terbang menjauh dalam jarak yang pendek. Dengan mata berbinar penuh tekad, dia menelan pil itu, memanfaatkan basis kultivasinya, dan memulai proses terobosan. Sesaat kemudian, gemuruh memenuhi langit dan awan berkumpul. Kilat menyambar, dan tak lama kemudian kilat yang tak terhitung jumlahnya membentuk pedang surgawi pemutus dao yang terbuat dari hukum sihir. Semua itu terlihat jelas oleh Su Qing. Cahaya pedang berkilauan, menyinari pikiran Su Qing. Dengan ekspresi muram, ia memulai proses menanamkannya ke dalam dirinya sendiri. Kali ini, dia tidak berencana untuk memasukkan bayangan pedang itu ke dalam lautan kesadarannya. Sebaliknya, dia berencana untuk memasukkannya ke dalam naga biru kehijauan esensi hidupnya. Sesaat kemudian, raungan bergema dari dalam dirinya, lalu naga biru kehijauan itu tiba-tiba muncul di luar tubuhnya. Dengan tetap fokus sepenuhnya, dia mengangkat tangan kanannya dan mulai melukis. Dengan menggunakan naga biru kehijauan sebagai kanvas, ingatannya sebagai cat, dan indranya sebagai kuas, ia mulai menggambar pedang pemutus dao di atas naga biru kehijauan itu, goresan demi goresan. Seiring waktu berlalu, pedang itu jatuh dari langit. Narapidana non-manusia itu tertawa getir saat basis kultivasinya meledak, dan dia terlempar ke tanah terengah-engah. Su Qing tidak berhenti menggambar. Dia belum selesai. Namun, kanvas yang merupakan naga biru kehijauannya itu kesulitan menahan semua hukum magis, dan mulai bergetar di ambang kehancuran. Retakan menyebar di permukaannya, hingga tampak seperti akan runtuh kapan saja. Ratapan pilu keluar dari mulut naga itu. Su Qing mengerutkan kening dan menatapnya. Jelas masalahnya adalah level naga biru kehijauan itu terlalu rendah. Namun, tidak ada cara lain yang bisa berhasil untuk tujuan Su Qing. Setelah berpikir sejenak, dia mengirimkan 2 payung lampu kehidupannya dan menghantamkannya ke naga itu. Naga itu gemetar, tetapi dengan lampu kehidupan yang melindunginya, ia tampak lebih stabil. Namun itu masih belum cukup. Setelah berpikir lebih lanjut, Su Qing memanfaatkan istana surgawi ketiganya. Mutagen meletus dari inti racun terlarangnya, memasuki naga biru kehijauan dan memperkuatnya. Karena Su Qing mengendalikannya dengan benar, mutagen tersebut tidak sepenuhnya menyerang naga biru kehijauan. Sehari berlalu, 2 hari, 3 hari. Su Qing benar-benar larut dalam proses tersebut, sampai-sampai ia hampir melupakan dirinya sendiri. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada pedang pemutus dao. 2000 napas waktu telah lama berlalu, tetapi ia tidak memperhatikan hal itu. Namun pada saat yang sama, beban hukum alam dan magis tidak menghancurkannya hingga lenyap. Dan itu karena, saat Su Qing terus melukis, hukum magis dan alam terus terukir pada naga biru kehijauannya. Naga biru kehijauan itu menanggung beban tersebut. Nah, 2 bulan kegagalan yang terus-menerus itu justru membawa beberapa manfaat. Kegagalan itu seperti nutrisi yang membuat proses branding berjalan lebih lancar. Setiap kali naga biru kehijauan itu tampak akan runtuh, Su Qing akan memberkatinya dengan teknik kelas kekaisarannya. 7 hari, 10 hari, naga biru kehijauan itu gemetar dan meraung. Setiap sapuan kuas membuatnya menjadi buram, tetapi pada saat yang sama juga memperkuatnya. Ia kini telah mencapai batas kemampuannya. Su Qing tahu bahwa jika dia membiarkan naga biru kehijauan yang memiliki esensi kehidupan itu dihancurkan, bahayanya juga akan meluas padanya. Tetapi Su Qing pada umumnya adalah orang yang kejam. Dengan mata berbinar, dia memanfaatkan istana surgawi keempatnya, dan kekuatan bulan ungu muncul. Kali ini, dia menambahkan kekuatan ilahi ke dalam naga biru kehijauan itu. Naga itu bergetar, dan Su Qing membuat goresan kuas lagi. Akhirnya, setengah bulan telah berlalu. Naga biru kehijauan itu benar-benar telah mencapai batasnya. Namun saat itulah Su Qing menyelesaikan sapuan kuas terakhirnya. Begitu selesai, dia memuntahkan seteguk besar darah ke naga biru kehijauan itu. Itu persis seperti pepatah, menghidupkan naga yang dilukis dengan menambahkan mata. Getaran menjalar melalui naga itu, lalu naga itu bersinar dengan warna darah, seolah-olah telah disihir. Su Qing langsung terkulai di tempat, tampak sangat lemah. Setengah bulan terakhir ini sangat melelahkan bagi Su Qing. Namun, matanya tetap bersinar terang. Naga itu telah banyak berubah. Kini ia memiliki banyak sekali desain berkilauan yang menjalar di sekujur tubuhnya seperti benang. Dan cara kilauannya membuat seolah-olah mengandung hukum alam.
Setiap kali ia bernapas, benang-benang yang tak terhitung jumlahnya itu akan berkilauan. Selain itu, ia memiliki sejumlah simbol magis yang terukir di tubuhnya, yang memancarkan aura kuno. Ada yang besar dan kecil, yang terang dan yang gelap. Semuanya berbeda. Karena semua itu, naga biru kehijauan kini memancarkan aura yang sama dengan 4 jalan surgawi di luar dunia kecil. Meskipun hanya sedikit, siapapun yang merasakannya akan benar-benar terkejut. Akhirnya berhasil. Suking menarik napas dalam-dalam. Terlalu banyak hukum magis yang terkandung dalam pedang pemutus dao itu. Meskipun ia memiliki kekuatan pemahaman yang luar biasa, kenyataannya basis kultivasinya masih terlalu rendah. Akibatnya, ia hanya mampu memberi tanda pada sekitar 10% dari pedang tersebut. Namun, bahkan 10% itu jauh melampaui kemampuan ilahi dan teknik magisnya yang lain. Lagi pula, itu tercipta dari hukum-hukum magis. Ini adalah jurus pedang keagungan tertinggi ketigaku. Dan ini juga pedang dao surgawiku. Dengan bertumpu pada sebuah batu besar, dia mendorong dirinya ke posisi berdiri dan kemudian mengarahkan pedangnya ke naga biru kehijauan yang merupakan inti kehidupannya. Naga biru kehijauan itu mendongakkan kepalanya dan meraung, lalu melesat ke langit. Saat ia melayang di atas kepala, hanya dengan lewat saja sudah menyebabkan kilat yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekitarnya, membuat hukum magisnya sangat terlihat. Transformasi ke langit dan bumi juga terlihat, saat matahari dan bulan muncul di atas kepala. Keempat dao surgawi di luar dunia kecil sedang mengamati. Dan mereka memandang naga biru kehijauan itu. Mereka hampir seperti orang tua yang sedang memandang bayi. Naga itu bisa merasakannya. Mendongak, ia mengeluarkan raungan lagi. Dunia bergetar. Awan-awan keberuntungan muncul di langit saat sinar matahari senja menyebar. Peristiwa-peristiwa di langit itu menarik perhatian para sipir lain di dunia kecil, serta banyak narapidana. Pertanda baik, hukum alam sedang berubah. Apa sebenarnya yang terjadi? Di dekat Suking ada narapidana non-manusia yang telah kehilangan basis kultivasinya. Dia tetap di sana sepanjang waktu, menyaksikan peristiwa menakjubkan itu terjadi dengan hampir tak percaya. Dia memandang naga itu, lalu ke Suking, dan dia merasa seperti disambar petir surgawi. Basis kultivasi inti emas dapat menciptakan cikal bakal dao surgawi. Memang hanya sedikit, tapi tetap ada. Sebuah dao surgawi. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. Para sipir penjara lainnya juga diliputi gelombang keter Zen Jing'an, dan banyak dari mereka bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Di luar dunia kecil di lantai 90 divisi pemasyarakatan, Ghost Hen duduk di tempatnya sambil minum alkohol. Tepat ketika dia hendak meneguk minumannya, matanya terbuka lebar dan dia melihat ke arah dunia kecil itu. Apa yang sedang terjadi? Aku menyuruhnya pergi ke distrik timur 13 karena pedang kesengsaraan surgawi akan muncul di sana. Kupikir dia mungkin akan mendapatkan sedikit pencerahan, dan dengan demikian mengerti bagaimana menggunakan pedang surgawi untuk memisahkan tubuh dan jiwa. Tapi Ghost Hen tampak sangat terguncang, sampai-sampai alkohol tumpah dari kendi miliknya ke tanah. Dia benar-benar menciptakan dao surgawi embrionik. Bagaimana mungkin? Bagaimana seseorang dengan tingkat kultivasi inti emas bisa menciptakan dao surgawi embrionik? Dan naga biru kehijauan itu apa sebenarnya? Di dunia kecil, orang-orang berkumpul di distrik timur 13 karena awan keberuntungan di langit. Sambil waspada mengamati sekeliling, Suking melambaikan tangannya dan menarik kembali naga biru kehijauannya. Setelah naga itu menghilang, semuanya kembali normal. Suking kemudian menatap narapidana di dekatnya, yang menatapnya dengan mata memohon. Tentu saja, dia tidak memohon untuk diampuni, melainkan untuk dibunuh. Suking mengangguk, sambil melambaikan tangannya, dia menggunakan hukum alam untuk melenyapkan narapidana itu. Kemudian dia terbang ke tempat Night Sades di penjara. Mengambil mata bayangan dan slip giok, dia terbang ke langit, meninggalkan dunia kecil, dan kembali ke divisi pemasyarakatan. Begitu dia sampai di level 90, dia melihat Ghost Hen. Ghost Hen tidak lagi duduk di kursi goyangnya. Sebaliknya, dia berada tepat di depan mural, dan sekarang sedang menatap Suking. Apa yang terjadi di dalam sana? Tanya Ghost Hen sambil tersenyum, menyembunyikan keterkejutannya di dalam hatinya. Suking berkedip beberapa kali. Mungkin tidak perlu menyembunyikan kebenaran. Namun,
Tidak pernah ada kepastian mutlak. Oleh karena itu, meskipun orang mungkin bisa menebak apa yang terjadi, dia tetap merasa perlu berhati-hati. Dengan memasang ekspresi bingung di wajahnya, dia menggelengkan kepalanya. Goshen menatapnya, tersenyum penuh teka-teki, lalu berkata, "Lumayan, dasar bocah nakal. Bagus sekali kau selalu waspada." Goshen mengangkat kendinya dan meneguknya dalam-dalam. Sambil bersenandung kecil, dia kembali ke kursi goyangnya dan duduk. Jelas sekali dia sedang dalam suasana hati yang baik. Tapi kau terlalu kentara. Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, kau tidak bisa begitu saja menyangkal bahwa sesuatu telah terjadi. Kau harus memberikan semacam penjelasan. Misalnya, kau bisa mengklaim bahwa kau telah mencapai pencerahan tentang jurus pedang yang dapat memisahkan tubuh dari jiwa. Suking memikirkannya dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Goshen masuk akal. Dia mengingat nasihat itu, lalu berjabat tangan dengan hormat dan pergi. Saat meninggalkan divisi pemasyarakatan, dia mengirim pesan suara kepada kapten. "Kakak sulung, aku punya beberapa gambar Night Sades. Ngomong-ngomong, aku punya waktu luang sekarang, kapan kita akan berangkat?" Respons kapten dimulai dengan desahan kesal. "Jadi akhirnya kau menghubungiku lagi. Ah King kecil, sudah 2 bulan. Apa yang terjadi pada Tautauku?" "Tahu-tahu," kata Suking dengan terkejut. "Ya, bukankah kau akan mengenalkanku pada Li Tautau?" Suking awalnya tidak menanggapi. Terlebih lagi, namanya adalah Li Sitao. Kapten itu kembali menghela napas getir. "Kau benar-benar telah meniru beberapa kebiasaan buruk. Kau membuat masalah besar tentang ini, lalu membuatku menunggu selama 2 bulan. Mendengar kepahitan kapten mengingatkan Suking tentang masalah perkenalan itu. Dia benar-benar lupa tentang hal itu. "Aku sibuk, ah King kecil, semua kebahagiaan dalam hidup kakak sulungmu kini ada di tanganmu. Aku berhasil menyusup ke istana administrasi baru-baru ini untuk mengintip tahu-tauku." Lumayan juga," kapten berdeham. Suking merenungkan kata-kata itu. "Baiklah, setelah kita menyelesaikan pekerjaan besar kita, aku akan memperkenalkannya. Kakak sulung, kau bisa datang dan mengambil rekaman Night Sade kapanpun kau mau." Setelah mendapatkan janji dari Suking, kapten sudah gemetar karena antisipasi. Namun, dia tahu bahwa pekerjaan besar mereka lebih penting. Jadi pada malam itu juga, dia bergegas untuk mengambil rekaman tersebut. Sebelum pergi, dia mengatakan satu hal. "Bersiaplah, ah King kecil. Ini satu-satunya bagian yang hilang. Dalam 3 hari, aku akan menjemputmu dan menjelaskan seluruh rencananya."